Gue juga pernah baca itu, fakta bahwa ternyata kalau putus cinta yang paling menderita sebenarnya cowok. Nah, ini mau gue tanyain. Patah hatinya laki-laki tuh kayak gimana sih? Iya, emang laki-laki emang sedih. Mau gimana, kan laki-laki bukan benda. Gue berpikir itu, laki-laki bukan benda. Dia pasti ya sedih juga gitu. Halo, gue Dimas Anang Suryanegoro. Gue bakal ngobrol bareng Shafira dan juga Cici Cynthia di To Be Honest, ngomongin tentang toxic masculinity yang kayaknya sekarang mulai meracuni banyak laki-laki, dan laki-laki seakan-akan tidak boleh rapuh gitu ya. Seakan-akan laki-laki itu sudah mulai menjadi benda. Jadi apakah benar laki-laki benda dan tidak boleh menangis, menitiskan air mata selain air pipis? Saksikan di To Be Honest. Jadi beberapa waktu yang lalu gue sempat sharing satu artikel ke Cynthia dari Magdalene. Di situ kayak ada gambar gitu, kayak tangan yang udah kecelup di air gitu, tapi kayak ternyata tangan laki-laki gitu. Kayak minta tolong, terus kayak ada 4 frame gitu. Masa cowok minta tolong, kayak gitu-gitu lah. Harus kuat. Cowok tuh gak boleh nangis, gak boleh minta tolong gitu. Terus di artikelnya, pas captionnya juga ya, pas kita baca bahwa datanya bahwa laki-laki itu 3 kali lipat angka kematian karena bunuh diri itu ternyata lebih besar dibandingkan perempuan. Karena emosi yang ke repress. Karena itu sampai akhirnya orang mengenalnya dengan istilah toxic masculinity. Kayak lebih banyak nih di society gitu ya, kalau ada anak cowok, kenapa sih kamu nangis? Anak laki itu nggak boleh nangis, anak laki itu harus kuat, anak laki itu mesti ya mesti ini, mesti itu, yang istilahnya kayak harus mendominasi gitu. Sampai akhirnya ternyata efek jangka panjangnya, wah macam-macam, mulai dari yang positif sampai negatif. Tapi lebih banyak negatif ya, sampai akhirnya hal-hal yang kayak kebiasaan-kebiasaan kecil kayak, ih culun banget, cowok nggak ngerokok gitu, cowok masa nggak badung gitu, kayak, terus akhirnya melebar kemana-mana sampai akhirnya kasus kekerasan seksual gitu yang dilakukan sama laki-laki kepada perempuan gitu. Sampai akhirnya ini menarik untuk dibahas karena ternyata kesehatan mental gitu ya bukan cuma punya sekelompok komunitas masyarakat aja khususnya perempuan, tapi ternyata laki-laki pun juga punya kecenderungan untuk mengalami yang namanya gangguan kesehatan mental gitu karena si toxic masculinity itu gitu. Salah satu fakta menarik yang aku temuin langsung ya, dimana aku kan bikin satu obrolan podcast gitulah, dimana yuk yang mau cerita tentang kegalauan boleh kirimin gitu. Surprisingly yang kirim cerita kegalauan adalah laki-laki, padahal secara data pendengar itu banyaknya perempuan, dan selalu diawali dengan ngomong gini, gue laki-laki tapi gue bingung mau cerita sama siapa. Kasian. Jadi kan ya, dan ceritanya emang kayak galau percintaan yang gak bisa move on segala macem. Mungkin ada ketakutan ketika cerita, ya lah menye-menye banget tuh jadi cowok gitu. Iya, padahal kan maksudnya yang namanya perasaan ya perempuan sama laki-laki kita udah pernah bahas juga sama psikolog, sama gitu gak sih, gak peduli perempuan gak peduli laki-laki, namanya luka ya rasa sakitnya sama gitu loh. Tapi gimana caranya cope sama sakit hati itu yang akhirnya bisa berbeda-beda setiap orang. Nah ini jadi menarik karena ingat banget waktu kita masih formatnya podcast ngobrol sama salah satu teman kami tentang gratitude, tentang tema gratitude, dan ternyata podcast itu jadi menarik sekali karena kami akhirnya jadi apa ya, terjebak jadi kayak menunjukkan sisi vulnerability dan kayak kita ngobrol sama Danang ya. Datang lagi gitu ya. Kita ngomongin tentang toxic masculinity ini, Mas Danang. Aduh. Kan maksudnya istilah populernya kan sekarang toxic masculinity gitu. Kalau yang bilang laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus kuat, nggak boleh mengandalkan orang lain. Laki-laki harus oke terus gitu. Kayak emang laki-laki kayak gitu. Yang kayak gitu sih kayak Terminator ya. You are next. Iya. I'll be back dong. Iya maksudnya enggak sih. Gue pribadi kan gue hidup sama ibu gue doang. Iya. Ibu gue juga mendidik gue bahwa laki-laki itu harus kuat gitu. Tapi jadi kuat itu bukan berarti tidak mengandalkan orang lain. Karena mau bagaimanapun juga kita kan
emang makhluk sosial ya kalau istilah generalnya ya, tapi di beberapa hal juga emang kita emang butuh orang lain, mau gimana nggak bisa dielakkan dari situ gitu. Masalahnya kan akhirnya kalau yang gue lihat dari sekarang tuh stigma satu, udah stigma akhirnya bikin gengsi. Gengsi. Padahal kata The Beatles kan pride can hurt you too kan. Nah, iya itu kan? paling nomor 1 sebenarnya. Iya dong. Gitu. Jadi ya nggak, kalau sekarang kayak gitu. Jadi gue hidup sama ibu gue. Emang dididik harus kuat, tapi nggak gitu juga, nggak lantas menjadi Terminator gitu. Iya. Tetap sih perasaannya tetap terolah gitu ya. Tetap. Emosinya tetap dirasain. Iya. Ketika sakit hati ya sakit hati. Iya. Sedih ya nangis. Betul. Tapi Kenapa? Kebayang langsung ini sih, karena kan kalau kadang kan tinggalnya sama ibu, Iya, jadi iya. pasti ada sisi-sisi feminin yang emang udah terbiasa, maksudnya kayak nangis atau berperasaan. Tapi kalau sekarang biasanya kalau lagi mengutarakan perasaan, lagi hancur banget, itu kayak gimana sih? Kalau sekarang biasanya beraktivitas sih. Contoh misalnya olahraga atau nulis atau gambar atau mau versi cheap thrills-nya main game. Gitu. Jadi kayak apapun lah yang bisa dilakuin karena gue percaya senang tuh sementara, sedih itu sementara. Iya, gue juga percaya. Iya, itu akan ganti sih. Jadi seberapa cepat waktunya ya tergantung kitanya mau seberapa cepat gitu. Dan gue juga pernah baca itu fakta bahwa ternyata kalau putus cinta yang paling menderita sebenarnya cowok. Nah, ini mau gue tanyain. Iya. Jadi selama ini gini. Jadi selama ini kan yang sering gue dengar terbiasa karena teman-teman banyak perempuan. Kita dapat ceritanya dari sisi perempuannya doang. Tapi pernah ada satu momen gitu ya. Tiba-tiba gue ketemu sama teman lama, laki-laki yang baru pisah sama istrinya. Dan pada saat itu gue ngeliat dia kayak kusut banget sampai akhirnya gue harus menanyakan ke dia karena kayak gue belum pernah ngeliat maksudnya secara langsung ketemu sama cowok yang being vulnerable. Ceritanya kayak gue baru cerai gini, dia cerita kayak, terus gue nanya gini, emang kalau cowok patah hati juga ya? Gue nanya itu karena emang bener-bener gue tuh nggak tahu gitu loh. Cowok patah hatinya laki-laki tuh kayak gimana sih? Sama sih, gue juga dulu sempat nanya gitu, cowok patah hati itu wajar apa enggak? Pertanyaan ini tuh gue tanya ke diri gue pas SD. Sedih tuh wajar nggak sih gitu. Nah akhirnya gue menemukan bahwa oh ya sedih, rasa ya rasa gitu. Masa lu mau terima rasa bahagia nggak terima rasa sedih gitu. Masa lu mau ekspresin bahagia nggak bisa ekspresin sedih kan gitu. Ya, jadi akhirnya gue menyeimbangkan tuh. Pas SMP akhirnya gue nemuin oh ya laki-laki sedih kok gitu. Gue dulu nyandinginnya apa tau nggak? Laki-laki tuh emang patah hati ya, sama satu lagi apa? Emang perempuan horny ya? Iya kan? Iya. Iya kan? Itu tuh gue ada di kepala gue pertanyaan gue tuh sampai akhirnya enggak kayaknya. Terus gue baca beberapa artikel kayaknya iya emang laki-laki emang sedih, mau gimana kan laki-laki bukan benda gue berpikir itu laki-laki bukan benda, dia pasti ya sedih juga gitu, wajar juga dan bukan berarti hidup dengan ibu terus kita terbiasa dengan perasaan. Ada juga teman-teman gue yang hidup sama ibunya doang ya esol aja gitu. Gitu atau misalnya nggak bisa mengungkapkan perasaannya juga ya nggak bisa aja gitu. Karena kan banyak kadang-kadang orang tua udah mendidik kita, maksudnya kayak ya udah jadilah, tumbuhlah menjadi seperti apa. Ntar kan ada mantra-mantra lain dari sekitar kan. Apa pengalaman. Iya. Gue tuh dulu pernah dibilang, lu nggak ngerti dulu zaman mobil ceper-ceper Fast and Furious itu. Satu gue tidak punya mobil. Iya kan, kendaraan tercepat gue adalah 102 tuh. Bis. Warna kuning ya kan. Itu kalau masuk air terus wah, gede banget gitu. Jadi boleh ngomong sih nggak boleh? Boleh dong. Oke, sorry. Jadi gue nggak ngerti mobil sampai sekarang gue lebih into ke parfum. Gue tuh nggak bisa mobil berhenti nih.
mobil tiba-tiba mogok, gue nggak tahu harus ngapain, gue telepon bengkel. Dan nggak apa-apa loh. Ya nggak apa-apa, orang gue nggak bisa. Gua mungkin ini jadi kayak bentuk penolakan defensifnya kali ya. Ya udah, untung gue nggak bisa benerin mobil, jadi orang bengkel dapat rezeki dari gue. Iya. Bisa kan, alasannya itu kan. Tapi ya emang gue nggak tertarik gitu. Iya. Gitu gimana? Gue tertariknya sama kayak parfum, dan gitu mungkin segala hal yang berbentuk visual gitu. Iya, benar. Dan ya nggak apa-apa juga gitu. Iya, tapi ya juga ya. Di kita tuh soalnya kadang ya gue sendiri masih kadang mikir kayak masa cowok nggak bisa benerin listrik misalnya gitu. Sesimpel itu, masa cowok nggak bisa pakai obeng misalnya kayak gitu. Jadi mulai dikotak-kotakin sama gender, dan padahal kan kita perempuan juga suka kesetaraan gender apa segala macam, tapi sebenarnya cowok juga ngalamin sebenarnya kalau misalnya kita udah ngomongin tentang kesetaraan gender, apakah kita juga udah fair memperlakukan gender lain kan, misalnya laki-laki gitu, kita bisa nerima atau enggak bahwa emang banyak loh cowok-cowok nggak ngerti mesin. Nah, kayak masa cowok nggak bisa naik motor? Iya. Gue nggak bisa. Gue nggak bisa. Gue juga nggak bisa. Gue bisa naik motor kalau dibonceng. Kenapa enggak gitu ya? Iya. Dan nggak mengurangi ke laki-lakian gue juga gitu. Karena pada akhirnya apa ya? Gue juga gimana ya, sifat maskulin atau feminim itu gue juga masih sampai sekarang nggak bisa menjabarkannya dengan yakin ya. Karena menurut gue laki-laki atau perempuan bisa kuat kok, laki-laki dan perempuan bisa lemah kok kondisinya gitu. Dan gua walaupun suka parfum dan apa, toh gua pernah, ini gue cerita bukan bragging ya, gua pernah disukai sama perempuan cuma karena gue bukain pintu. Ternyata bisa juga ngelakuin hal-hal yang kayak gentleman. Iya kan, itu toh akhirnya dengan gue tidak bisa listrik dan lain-lain, gue berusaha untuk memperlakukan perempuan-perempuan di sekitar gue sebaik gue bisa gitu. Walaupun ada beberapa yang kalau gue gemes suka gue maki-maki gitu, tapi ya mereka tahu kalau gue gemes sama mereka gitu. Jadi kayak enggak sih, menurut gue laki-laki harus gini, perempuan harus gini. Menurut gue, lu tuh harusnya gimana? Jangan-jangan lu kebanyakan ngurusin orang sampai akhirnya nggak tahu gitu. Lu nggak tahu lu harus gimana gitu. Iya, benar juga. Nah, tapi kan kalau kita ngomongin tentang lebih spesifik tentang si toxic masculinity-nya ini kan udah jadi satu kayak konsep gitu, yang banyak akhirnya orang tuh oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga cowok gitu loh, gitu kayak kalau brengsek nggak apa-apa lah, namanya juga cowok gitu, kayak ya nggak apa-apa lah, namanya cowok emang begitu, kayak gitu. Padahal sebenarnya kayak sebenarnya mungkin gitu ada hal yang kayak tadi gitu, kalau berdasarkan cerita Cynthia, orang curhat kayak dia nggak tahu lo mau cinta sama siapa, gitu loh, karena stigma itu tadi. Udah lo kan bandel, tapi kan gue juga mau curhat, lo pernah nggak sih ngalamin kayak gitu? Nah, maksudnya kayak lo ada di situasi dimana mungkin orang salah tafsir terhadap lo, tapi sebenarnya kayak lo butuh untuk mungkin rilis emosi, rilis atau mungkin unload pikiran gitu. Ya kalau salah tafsir sih sampai sekarang sih sering ya. Iya. Tadi ada obrolan offline ya kan, off air yang membuktikan bahwa orang tuh salah tafsir ke gua gitu. Nah, makanya gua berusaha untuk, ini sebenarnya pertanyaan beberapa temen deket gue sih. Danang tuh dengerin cerita kita. Yang dengerin cerita Danang tuh siapa? Jawabannya adalah Danang sendiri. Wow. Ya udah gitu. Gue tuh suka ngobrol sama diri gue sendiri. Makanya gue suka nulis. Kalau misalnya mentok banget, ya yang pertama kali tahu ya ibu sama istri gue. Wow. Gitu. Tapi emang nggak ada, maksudnya support system yang laki-laki gitu beneran ngomongin ketika kumpul, ya ini gue lagi galau nih, gue lagi ngerasain gini gitu? Enggak, karena setiap orang yang datang, gue nggak tahu ya, mungkin muka gue diary gitu tulisannya ya. Jadi setiap iya. Oh, tapi gitu. ada sih orang kayak gitu. Jadi ketemu gue tuh kayak ada beberapa teman yang ngomong kalau gue ketemu lu apa ya, ada di sini tuh kayak rasanya gitu, gimana gitu nang gitu. Nah jadi kayak ya udah gue akhirnya dengerin cerita mereka gitu. Nah kadang-kadang
mendengarkan mereka itu ngebuat gue punya perspektif lain soal apa yang gue hadapin sih. Dan kadang-kadang apa ya, mungkin masalah yang gue hadepin ini yang gue temuin beberapa belakangan ini ya, mungkin dari apa yang gue hadepin yang gak nyaman cuma karena gue nggak deal aja sama sesuatu atau sama jalannya gitu. Contoh apa ya, gue kemarin ada orang salah tafsir tentang gue gitu. Nah terus gue sedih, kok lu nggak ngerti gue gitu. Itu kan sebenarnya kan kalau misalnya gue nggak bikin perjanjian ke diri gue bahwa lu harusnya ngerti, kan gue nggak harus sedih gitu. Oh emang dia nggak ngerti gitu. Nah akhirnya gue ngerilis itu dengan nangis. Gue ngomong ke istri gue dan gue nggak merasa lemah sama sekali. Ya udah gue cuma cerita gitu. Menarik ya. Jadi kayak maksudnya ketika seorang laki-laki juga kayak Danang cerita bahwa ada blockage kan, gitu. Karena tadi yang bilang kayak lo harus ngerti, tapi sebenarnya itu jadi burden karena akhirnya kan mempertanyakan. Iya kan, jadi akhirnya mempertanyakan, tapi setelah disadari, diolah, akhirnya bisa dirilis. Nah, tapi kan nggak semua orang, kalau kita di sini ngomongnya spesifik laki-laki deh, yang punya kesadaran itu. Nah, lo juga pasti kan teman-teman cowok pasti banyak udah dengan keunikan dan perbedaannya mereka masing-masing. Sikap-sikap yang termasuk dari toxic masculinity ini mengganggu lo nggak sebagai laki-laki?